Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Habis olahraga sehat semua kan? Seger kan? Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi, ini ada yang nggak hadir? Satu, saya kira nggak. Oke. Lalu 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung lebut kembali. Aplaus untuk semua. Oke. Mungkin anak-anak udah pernah baca berita atau nonton berita di TV? Udah pernah? Nah, kalau berita itu tujuannya apa? Memberi informasi. Oke, ya, sama teks oposisi itu juga memberi informasi. Dan informasinya itu harus fakta, harus benar, ya. Pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Nah, yang Pak Wisnu udah bilang, tujuan dari teks eksposisi memberitahukan kepada pembaca tentang suatu informasi, lalu menjelaskan informasi dengan harapan menambah pengetahuan. Jadi, teks eksposisi itu saat kamu membaca teks eksposisi pasti dapat satu dari dua itu, informasi atau pengetahuan baru. Itu intinya, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini juga penting untuk kalian tahu. Kalau tidak ada informasinya, kalau tidak ada pengetahuannya, berarti itu bukan teks eksposisi. Jadi dalam teks itu kamu harus dapat informasi atau kamu harus dapat pengetahuan baru. Yang ketiga, ciri-ciri dari teks eksposisi itu memberikan atau informasinya itu berisi tentang fakta. Ada yang tahu fakta itu apa? Fakta itu apa? Ya, benar sekali. Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Lawannya fakta itu fiktif. Ya, jadi teks eksposisi itu informasi atau pengetahuannya itu harus berdasar atas fakta. Catatan, anak-anak tahu istilah hoax? Tahu. Nah, itu apa itu hoax? Nah, ya benar. Berita palsu. Jadi lawan dari teks eksposisi yaitu hoax itu tadi. Jadi teks eksposisi itu harus fakta. Jadi datanya itu atau informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang hoax tadi itu jadi bukan termasuk teks eksposisi. Lalu ada penulisannya itu harus singkat, padat, dan jelas. Struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Pendahuluan atau tesis, yang kedua itu penjelasan atau argumentasi. Lalu yang ketiga itu kesimpulan atau penegasan ulangnya. Nah, ini tesis. Nah, di sini itu yang dimaksud tesis itu tesis. Nah, untuk tesisnya itu seperti ini. Contoh yang kedua seperti menghemat air di rumah dan sebagainya, itu ya. Yaitu argumentasi atau penjelasan. Nah, di bagian ini kan tadi sudah dikasih kayak kisi-kisi kan di tesisnya. Beritanya itu nanti isinya apa. Nah, isi dari berita itu ya di sini
argumentasi ini. Nah, ini yang bagian terakhir, bagian ketiga, yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, di sini kan judulnya saja udah penegasan, jadi ini menegaskan apa yang sudah ditulis di argumentasi tadi. Jadi kata lainnya itu kesimpulan. Jadi apa yang sudah dijelaskan di argumentasi itu diperkuat lagi atau disimpulkan di dalam bagian penegasan. Nah, ini untuk contoh penegasan ulangnya. Tadi kan Pak Wisnu udah bilang penegasan ulang itu menguatkan atau menyimpulkan dari apa yang dituliskan di argumentasi. Dari penjelasan Pak Wisnu tadi, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Tadi strukturnya apa aja? 3. Pendahuluan, tesis, terus yang kedua argumentasi atau penjelasan, yang ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Ini akan Bapak bagikan lembar kerja kelompok. Kan kelompoknya kemarin udah dibagi 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ini Bapak bagikan ya. Ini nanti semua anggota kelompok membaca ini dulu ya, biar paham. Membaca teksnya dulu. Nih, fine. Teksnya beda. Tiap kelompok itu teksnya beda. Yang lain udah baca? Oh ya udah. Austin sama Hanafi udah baca teksnya? Gimana? Maksudnya gimana? Pertanyaannya gimana? Kalau tesis sudah tahu kan? Nah, argumentasi itu penjelasan. Jadi yang menjelaskan tesisnya tadi. Iya, ini kan udah ketemu belum? Yang ini teksnya, tesisnya yang mana? Nggak apa-apa salah, dijawab aja. Perhatian semua, yang ini, yang lembar kedua, ini kan Bapak Wisnu suruh nulis, itu nggak usah ditulis semua, 1 kalimat atau 2 kalimat boleh, ya, gitu ya. Perhatian semua, ya. Ini nanti presentasinya per kelompok diwakili atau semuanya maju? Diwakili. Enggak, 2 orang. Oke, kelompok 1 udah? Jangan, kalau 1 orang kasihan. Apa nggak apa-apa? Jangan cuma 1, kasihan. Semuanya ya nggak apa-apa. Ya udah, sambil menunggu teman kalian,
Ada yang mau presentasi dulu? Sukarela. Kelompok 3 duluan. Kelompok 3 siap. Kelompok 3. Ausin siapa? Ausin siap, Pak. Belum. Kelompok 1 belum. Kelompok 1 belum. Kelompok 1 belum. Kelompok 4 maju. Enggak. Berempat semua enggak apa-apa. Yes, ya. Ausin aja. Ya udah, kelompok 2 dulu. Enggak apa-apa, ayo maju. Dua orang. Dua orang. Gak apa-apa, apa sendiri? Enggak usah masih ada. Enggak ada. Ya udah. Bentar. Sini. Perhatikan temannya ya. Yuk. Kami dari kelompok 2 gitu. Kami dari kelompok 2 presentasikan masa depan praktik di MU. Jadi Pertanyaannya dulu. mengapa teks tersebut termasuk teks eksposisi? Karena memiliki bagian argumentasi dan tesis. Simpulannya nggak ada. Ciri-ciri teks eksposisi yang ada di teks tersebut adalah tesis dan argumentasi. Dengerin. Di bagian teks eksposisi sesuai dengan teks yang dibaca, judulnya masa depan praktik di MU. Pendahuluannya, MU memutuskan merekrut praktik sebagai pengganti Solskjaer, di mana penampilan mereka masih belum menunjukkan kualitas terbaiknya. Itu kenapa tesis? Soalnya menjadi informasi pertama di awal teks. Oke, yuk lanjut. Argumentasinya, kondisi MU memang mengkhawatirkan bagi sebuah fans yang sudah berharap lebih dari trofi Premier League. Bentar. Ini nggak bapak lanjut kalau kalian nggak diem loh ya. Diam dulu. Semuanya diem dulu. Yuk lanjut. Penegasannya adalah hal ini yang membuat laga kontrak Manchester City akan jadi ajang pembuktian teknik mengenai masa depannya nanti. Oke, ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Lanjutnya apa? Kelompok 1, yuk maju. Berdua. Semuanya nggak apa-apa. Yuk. Kayak tadi ya, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks. Judulnya KPSA. Oke, terus pertanyaannya. Mengapa teks tersebut dimaksud dari teks eksposisi? Karena teks ini memiliki tesis, argumentasi, dan penegasan. Oke. Sebutkan ciri-ciri teks eksposisi yang ada di teks tersebut. Teks ini menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang jelas serta mengandung kalimat fakta. Oke, yuk lanjut. Mungkin gantian yang ngomong. Ya. Dengerin. Oke. Itu kenapa tesis? Oke. Oke. Yang terakhir. Suaranya rada keras. Oke, udah
Terima kasih. Beri plus untuk kelompok 1. Yuk, selanjutnya kelompok 3. Berdua boleh, bareng boleh. Berdua. Ausin sama Hanafi ya udah. Yuk. Dengerin dulu. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan teks museum khusus pendidikan. Oke. Mengapa teks tersebut termasuk teks eksposisi? Karena di dalam teks tersebut berisi informasi yang nyata. Oke. Sebutkan ciri-ciri teks eksposisi yang ada di teks tersebut. Nyata, singkat, jelas. Kok pada ketawa sih? Judul museum khusus pendidikan. Pendahuluan salah satu upaya pemerintahan Surabaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya adalah membangun museum argumentasi. Sebentar. Itu kenapa jadi pendahuluan? Kenapa dipilih jadi pendahuluan? Itu kalimat itu kenapa pendahuluan? Alasannya apa? Karena teksnya di awal. Oke, yuk lanjut. Argumentasi. Menurut penelitian bangunan tersebut dapat difungsikan untuk memenuhi kapasitas seperti seminar dan lainnya. Penegasan museum tersebut nantinya akan jadi pusat pendidikan karena benda prasejarah juga akan dihadirkan di sini. Oke, terima kasih. Beri plus untuk kelompok 3. Yuk, yang terakhir. Enggak. Cuma Rizky, temenin satu orang. Kasihan. Harus. Kalian nggak kasihan sama teman kalian? Nggak apa-apa Bel, ya udah. Dibuka dulu kami dari. Dengerin dulu. Ya. Mengapa teks tersebut termasuk teks eksposisi? Karena memberikan informasi. Oke. Disebutkan ciri-ciri teks eksposisi yang ada di teks tersebut. Berisi informasi fakta dan menggunakan bahasa yang bagus. Oke, lanjut. Pendahuluan menurut penelitian terdapat mengandung berbagai kandungan yang diperlukan oleh tubuh. Iya, kenapa kelompok kamu milihnya itu jadi pendahuluan? Alasannya apa? Ya udah, lanjut. Harusnya Laras yang masuk. Lebih banyak konsumsi bagian putihnya saja karena kandungannya cukup banyak dan bagus terutama kadar protein. Oke. Penegasan harus diakui menikmati telur memang mudah membuatnya dan enak. Bisa diolah menjadi apa saja sehingga tidak perlu mencari bahan lain. Hanya saja harus mulai dikurangi agar nutrisi lain terpenuhi. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ya. Oke. Jadi kalian tadi perhatikan semuanya. Hai. Oke, jadi kalian tadi sudah bisa menentukan bagian mana yang termasuk pendahuluan atau tesis, lalu ada argumentasi atau penjelasan, dan yang terakhir ada apa? Penegasan. Ya, kesimpulan. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan soal teks eksposisi ini? Nggak ada. Jangan salah.
Ya, satu. Ini harusnya bisa kalian kerjakan dengan cepat. Soalnya kan kalian udah Bapak Wisnu kasih materinya. Apa udah? Sebisanya aja, sebisanya aja. Dari tesis kutipan. Tesis kontrak. Lima Udah semua? Nih, jangan lupa dikasih namanya. Yang udah dikumpulkan ke depan. Sini. Terus? Udah, duduk dulu, duduk dulu. Satu. Ya. Bentar ya, ini Bapak tutup dulu, baru kalian istirahat. Oke. Ya, jadi itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Bapak tutup ya. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua. Aplaus untuk kita semua.